Ya, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan atau membuat materi pada LMS Grid Smala. Oke, kita buka dulu LMS Grid Smala. Bisa menggunakan browser Google Chrome atau Microsoft Edge. Ya, kita ketik dulu alamatnya lms.sman5purwokerto.sch.id. Kemudian kita masuk ke menu login di kanan atas, masukkan username dan password, lalu klik login. Ya, kita sudah masuk ke halaman LMS Grid Smala. Yang pertama kita masuk ke menu di sebelah kiri, yaitu menu Site Home. Kemudian di sebelah kanannya kita scroll, kita cari tahun pelajaran 2022-2023 KPM semester 1. Kemudian kita cari nama guru. Ya, jika tidak ada, kita klik view more, akan muncul halaman 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini punya saya. Ya, di sini sudah ada nama mapel dan keterangan kelas yang kita ampu, dan otomatis di dalamnya sudah ada siswa sesuai dengan kelas yang kita ampu. Kita klik dulu nama mapelnya. Ya, sebelum mulai memasukkan materi, jangan lupa klik tombol Turn Editing On pada kanan atas. Ya, kurs untuk mapel informatika kelas 10 sudah disediakan. Nah, kita tinggal memasukkan materinya pada topik 1 terlebih dahulu. Untuk topik ini kita bisa memasukkan per KD. Jadi misalnya di sini KD1, KD2, KD3, KD4 dan seterusnya. Atau pada kurikulum Merdeka mungkin bisa kita masukkan elemen 1, elemen 2, elemen 3 dan seterusnya. Nah, masing-masing topik ini nanti bisa berisi, yang pertama ada materi, kemudian ada penugasan, dan kita juga bisa membuat latihan soal atau ulangan harian. Ya. Nah, materinya silakan disiapkan dulu. Ya. Yang pertama kita beri judul dulu di sini. Topik satunya kita ganti menjadi misalnya nama KD atau nama elemennya. Kalau informatika itu di sini adalah elemen pertama berpikir komputasional. Ya. Atau kalau pada kurikulum 2013 bisa diisi nama KD. Kita klik gambar pensil, kemudian kita tulis. Setelah selesai, jangan lupa tekan tombol enter pada keyboard. Ya, oke, sudah jadi untuk elemen pertama berpikir komputasional. Selanjutnya untuk materi, kita bisa membuat materi yang pertama dalam bentuk materi yang kita masukkan langsung dengan cara copy paste. Lalu yang kedua yaitu dengan memasukkan file materi yang sudah kita punyai dan akan kita berikan ke siswa dengan cara download. Dan yang ketiga, kita bisa menyisipkan video yang kita ambil dari YouTube. Kita coba yang pertama dulu, yaitu membuat materi dengan cara copy paste ke dalam LMS Grid Smala.
Oke. Langkah pertama, klik add an activity or resource. Ya. Di sini ada banyak pilihan mulai dari assignment, attendance, book, chat, dan seterusnya. Nah, untuk materi yang berupa copy paste dari file yang kita miliki, maka kita pilih page. Kita klik page. Kemudian kita beri judulnya di sini. Misalkan ya, berpikir komputasi. Ya. Kemudian untuk deskripsinya bisa kita isi garis besar dari materinya, atau mungkin bisa diisi capaian pembelajarannya. Ya, di sini saya isikan capaian pembelajarannya. Kita copy paste saja. Kemudian untuk konten, ini yang nanti berisi materi yang kita copy paste ke dalam page konten di sini. Ya, ini materinya. Kita copy paste. Kira-kira materinya seperti ini. Kemudian untuk merapikan teks, di sini juga sudah disediakan text editor. Ya, ini bisa diklik untuk memunculkan tombol yang lain. Misalkan ini mau saya buat numbering. Ya, kita blok dulu. Kemudian di sini ada order list. Ya. Kemudian setelah bullet and numbering, kita juga bisa menambahkan gambar pada page konten di sini. Untuk menambahkan gambar, kita letakkan dulu kursornya pada posisi gambar yang akan kita letakkan. Kemudian kita klik insert or edit image. Lalu klik browse repositories. Kemudian klik choose file. Nah, kita cari gambar yang kita inginkan. Kita pilih, kemudian klik open. Lalu klik upload this file. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini jangan lupa dicentang this image is decorative only. Kemudian untuk ukurannya disesuaikan. Misalnya biar tidak terlalu besar, saya kurangi. Lebarnya saya kurangi karena ini auto size, maka tingginya akan menyesuaikan kalau kita klik. Kemudian langkah terakhir save image. Maka gambar akan masuk pada page content. Kita coba lagi pada insertion shot. Klik insert or edit image. Choose file. Pilih gambar, klik open, upload this file. Jangan lupa dicentang, kemudian ukurannya saya perkecil, lalu save image. Kita lanjutkan memasukkan gambar yang berikutnya. Ya, kira-kira seperti ini cara memasukkan gambar.
Kemudian untuk edit teks berikutnya, misalkan diberi huruf tebal pada setiap subjudulnya. Oke, materi sudah masuk semua. Kemudian untuk deskripsi ini bisa kita tampilkan di bagian depan. Sebelum masuk ke materi, capaian pembelajaran sudah bisa dibaca oleh siswa. Oke, kita coba klik save and return to course. Nah, oke, materinya sudah jadi, judul dan capaian pembelajarannya tampil di bagian depan. Nanti siswa tinggal klik judulnya, maka materi yang tadi kita copy paste akan tampil di sini. Oke, itu cara pertama penyajian atau cara membuat materi pada LMS Grid Smala dengan cara copy paste. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengupload file yang kita punyai, file materi. Di sini misalnya saya ingin membagikan materi ini untuk siswa untuk dipelajari di rumah. Nah, sebelum kita membagikan file tersebut agar bisa di-download oleh siswa, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, tidak semua siswa memiliki laptop atau komputer, sehingga kemungkinan banyak siswa yang mengakses LMS melalui smartphone masing-masing dengan kemampuan atau kapasitas memori yang pasti berbeda-beda. Maka dari itu kita harus memperhatikan ukuran dari file yang akan kita bagikan. Jangan sampai materi yang akan kita berikan untuk di-download itu memberatkan siswa karena kapasitas penyimpanannya pasti berbeda-beda. Ini baru satu mapel, satu bab atau satu elemen ya. Ditambah lagi dengan mapel yang lain, misalkan ada 15 mapel, masing-masing membagikan file yang bisa di-download, misalkan kurang lebih 5 MB ya, bisa tinggal dikalikan saja 5 kali 15 ya, sehingga itu jelas akan memberatkan siswa. Maka dari itu sebelum kita membagikan materi untuk di-download oleh siswa, kita cek dulu materinya itu berapa kapasitasnya. Misalkan milik saya ini kapasitasnya 500 KB. Meskipun 500, tetap saya konversi menjadi PDF. Kenapa PDF? Ya, ini juga poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah masalah penyimpanan. Yang kedua adalah kemampuan dari smartphone masing-masing siswa. Tidak semua smartphone mendukung atau punya aplikasi untuk membuka macam-macam file seperti PowerPoint, Excel, atau Word dan sebagainya. Yang paling umum adalah kemampuan smartphone itu bisa membuka file PDF, sehingga sebelum kita membagikan file, contoh di sini PowerPoint, maka saya akan mengubah file PowerPoint ini menjadi file PDF. Caranya adalah silakan dibuka file PowerPoint-nya. Setelah terbuka, lalu menuju ke menu file, kemudian save as. Silakan disimpan di tempat yang sama dengan file PowerPoint-nya, nama yang sama, tapi save as type-nya kita ganti menjadi PDF. Kemudian klik save atau simpan. Nah,
file PDF sudah jadi. Ini saya tutup dulu. Kita lihat hasilnya. Ini yang PowerPoint, kemudian ini yang PDF. Ada sedikit perbedaan, yang jelas lebih kecil ukurannya, kapasitas filenya. Nah, jadi yang pertama tidak memberatkan siswa untuk penyimpanannya, dan yang kedua memudahkan siswa untuk membuka file dalam bentuk PDF melalui HP-nya atau smartphone-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan file PDF tadi ke dalam LMS Grid Smala? Sekarang kita buat opsi yang kedua, yaitu memasukkan atau mengupload file. Langkah pertama, kita klik Add an Activity Resource. Kemudian di sini kita pilih yang file. Untuk name kita beri judul materinya. Untuk deskripsinya bisa berupa garis besar dari materinya atau bisa diisi yang lain, misalkan kalimat silahkan download materi ini dan dipelajari di rumah, misalkan seperti itu. Ini bisa dicentang sehingga nanti akan tampil kalimat ini di bagian course depan. Kemudian untuk filenya kita bisa klik and drag di sini seperti ini, atau kita upload melalui tombol ini, file, choose file, kita cari materinya, kita pilih, kemudian klik open. Silakan klik upload. Ya, karena tadi sudah ada, maka ini saya cancel saja. Ya. Selanjutnya klik save and return to course. Ya, kalimat perintahnya sudah muncul. Kemudian filenya tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini, dan siswa bisa menyimpan untuk dipelajari di rumah. Ya, ini saya kembali. Itu cara kedua, menyajikan materi pada LMS Grid Smala. Selanjutnya, bagaimana cara kita memasukkan video ke dalam LMS Grid Smala? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Untuk memasukkan video, kita cukup ambil dari YouTube, kemudian kita masukkan linknya ke dalam LMS Grid Smala, sehingga kita tidak membebani server dalam hal penyimpanan. Karena kalau kita terlalu banyak memasukkan video ke dalam LMS Grid Smala, otomatis makin lama akan memberatkan media penyimpanan pada server LMS Grid Smala. Jika Bapak Ibu punya video sendiri, silakan videonya bisa diupload ke YouTube-nya masing-masing, kemudian linknya kita masukkan ke dalam LMS Grid Smala. Ini saya ambil contoh, saya ambil linknya, kita copy, kemudian pada LMS Grid Smala kita klik Add an Activity or Resource, kemudian kita pilih URL, kita beri judulnya, lalu di sini kita paste linknya, kemudian pada deskripsi kita beri penjelasan atau kita beri kalimat perintah.
Kemudian jangan lupa dicentang agar kalimat ini bisa tampil pada bagian depan course. Untuk appearance-nya kita ganti menjadi embed. Jika sudah, silakan klik save and return to course. Ya, sudah tampil. Nanti siswa tinggal klik judulnya, maka video akan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ya, materi sudah selesai. Cara membuat materi pada LMS Grid Smala kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan copy paste, yang kedua kita lampirkan file untuk di-download oleh siswa, dan yang ketiga kita melampirkan URL video untuk dipelajari oleh siswa. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Selamat mencoba.